Backgroundnya aku nggak bisa ganti nih. BP Lanut Muljono belum gue ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan seluruh rekan-rekan, ibu-ibu, teman-teman dari Bidik dan Bendahara Yasarini Pusat. Yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan Bendahara Perwakilan, Bendahara Cabang, Bapak dan Ibu Bendahara Sekolah, serta para hadirin yang ada di ruangan Zoom pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih kembali dipertemukan dalam ruangan Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Zoom hari ini kami mengangkat tema sosialisasi, rekonsiliasi, RPSS dan in-out online untuk tahun ajaran 2022-2023. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mengirimkan surat ke cabang, surat ke perwakilan tentang hal ini, dan sengaja kami mengadakan Zoom agar ada persamaan persepsi dari pusat, perwakilan, cabang hingga tingkat sekolah. Sebenarnya secara garis besar tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara rekonsiliasi RPSS maupun pelaporan tentang data in-out online antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada sedikit penyesuaian saja di beberapa poin. Baik, mungkin untuk sesi pertama ini saya terlebih dahulu karena mungkin ada beberapa yang belum hadir, terutama dari Bidik Pusat, maka kami akan membahas tentang rekonsiliasi terlebih dahulu. Saya share screen ya Ibu-Ibu. Sudah kelihatan, Mbak? Baik, ini adalah surat dari kami tertanggal Jakarta 24 Mei 2022 tentang rekonsiliasi dan ketentuan penggunaan RPSS tahun ajaran 2021-2022. Saya bacakan. Sesuai dengan nota internal bidang pendidikan Yasarini Pusat nomor sekian, dengan ini kami kirimkan lampiran tentang ketentuan dan persentase penggunaan dana sisa saldo tahun ajaran 2021-2022. Sisa saldo di sini yang kami maksud adalah seluruh jumlah uang, seluruh jumlah saldo yang ada di rekening penampungan,
baik itu penampungan sekolah maupun penampungan cabang. Jadi ini yang kita namakan sisa saldo tahun ajaran 2021-2022. Jadi sisa saldo atau jumlah saldo inilah nanti di bulan akhir Juni tanggal 30 2022 adalah sisa saldo yang nantinya akan kita breakdown. Untuk tahun sebelumnya sisa saldo tersebut kita breakdown dengan istilah RPSS. Ada RPSS 05, ada RPSS 09 dan juga RPSS 010. Namun untuk tahun ini dikarenakan kita harus menyesuaikan dengan Simaya, maka istilah-istilah tersebut atau kode-kode tersebut kita ganti menjadi 01, 02 dan 03. 01 itu adalah nama lain dari RPSS 05, 02 sebagai 01 itu adalah sebagai saldo awal RKS, 02 itu sebagai RPSS 05 dan 03 sebagai RPSS 03. Begitu ya Mas Amin. Kalau nanti coding 10 tetap kita gunakan sebagai dana tunggakan yang dibayarkan di tahun depan sebagai dana tunggakan tahun-tahun ajaran sebelumnya. Itu tetap di coding 10. Mohon izin Ibu. Oh ya, gimana Mas Amin? Untuk kode 01 itu untuk RPSS 10. Oh, RPSS 10. Untuk kode 02 itu untuk RPSS 05. Untuk kode 03 untuk RPSS 09. Oh ya, mohon maaf agak miss. Jadi 01 itu RPSS 10, kemudian 02 itu sebagai untuk saldo awal RKS ya Mas ya? Atau 05 saja? Izin 02 sebagai RPSS 05. RPSS 05 untuk cadangan gaji dan lain-lain ya nantinya. Oh ya. Betul. Baik, 03 itu sebagai RPSS 09. Mohon izin Mbak Feni, bisa diulangin yang 03 Mbak, RPSS 09. Atau nanti ini aja ya Mbak Egi, nunggu bidik selesai masalah ini RPSS saya jelaskan singkat aja masalah 01, 02, 03. Nanti nunggu bidik kumpul semua baru kita bahas masalah kebijakan tentang ini ya Mbak Egi, biar bidik yang menjelaskan atau bagaimana? Ya, kami manut Mbak, saya sambil nyatet soalnya takutnya saya salah. Oke. Kemudian close period untuk pembayaran DOP dan non-DOP khusus bulan Juni bulan ini yaitu tanggal 15 Juni 2022. Jadi hal ini tidak ada perbedaan untuk Halim maupun cabang-cabang lain. Untuk bulan ini, khusus bulan ini close period adalah tanggal 15 Juni 2022. Hal ini dikarenakan biar tidak antara batas untuk rekonsiliasi tidak terlalu mepet. Kalau harus tanggal 23 tanggal 23 kita sepertinya waktunya terlalu mepet, jadi untuk mempermudah kita, jadi kita ajukan tanggal 15 Juni. Pengajuan MCM untuk RKAS atau RKAY tahun 2021-2022 paling lambat diajukan tanggal 20 Juni 2022. Harus diingat tanggal 20 Juni 2022. Jadi semua RKAS, semua yang sudah dituliskan atau diajukan di RKAS maupun RKAY tahun ini paling lambat diajukan tanggal 20. Setelah tanggal 20 maka dana itu tidak bisa dicairkan dan nantinya dana itu akan masuk menjadi RPSS. Jadi mohon untuk dana-dana yang sudah diajukan, yang sudah ada di RKAS atau RKAY, jika memang harus diajukan, memang jika diperlukan harus segera diajukan sebelum tanggal 20 Juni. Untuk rekonsiliasi tahun ini kami ada sedikit penyesuaian, jadi bukan hard copy yang kami terima, tapi kami mengharuskan mengirimkan soft copy. Untuk hard copy kami minta tetap ada di cabang masing-masing. Jadi tetap harus ada hard copy, tapi disimpan di cabang masing-masing. Untuk ke pusat kita akan menyediakan nanti dari staf kami, dari rekan-rekan kami, bagaimana teknis atau mekanisme pengirimannya. Baik, mohon izin Mbak Egi, apakah dari bidik sudah lengkap Mbak Egi? Nanti untuk pembahasan RPSS mungkin ada beberapa
ketentuan yang kami minta mungkin Mbak dari Bidik, mumpung ini bendahara sekolah dan cabang hadir semua di sini. Oh masih kembil, ya mungkin masih bicara Bu Egi. Baik, untuk yang berikutnya dulu mungkin kita sambil menunggu Ibu Egi, Ibu Dewi Rosa, apakah sudah hadir di sini? Mohon izin Ibu Dewi Rosa. Siap Mbak, izin hadir. Oh iya, terima kasih Mbak Dewi. Mbak Dewi, Siap. kami akan menjelaskan tentang RPSS, tapi hanya yang ketentuan-ketentuan tentang coding yang berkaitan dengan bendahara. Mungkin nanti masalah penyusunan, bagaimana penyusunan RPSS, walaupun dana-dana itu tetap ada di rekening sekolah, bukan berarti itu sekolah semua yang menguasai. Tetap cabang sebagai pemilik sekolah, yayasan sebagai pemilik sekolah tetap berhak akan dana-dana tersebut, dalam artian mungkin akan dilakukan subsidi untuk sekolah lain atau bagaimana nanti dari Bidik kami minta ketentuannya, mungkin saat penyusunan apakah ada persentase, berapa persentase yang diberikan untuk sekolah yang surplus, berapa persentase yang bisa digunakan cabang untuk membantu sekolah-sekolahnya. Mungkin kami nanti akan meminta ketentuan seperti itu, Bu Dewi, Bu Egi dari Bidik ya. Siap Mbak, nanti kami siapkan mungkin. Baik. Bisa minta tolong untuk share screen yang tadi mana ya Mas? Sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah surat dari kami tentang ketentuan penggunaan RPSS sekolah. Yang pertama, jika sekolah mempunyai sisa saldo lebih atau sama dengan 100 juta rupiah. Ini contoh, sekolah mempunyai sisa saldo 150 juta. Maka 150 juta itu akan di breakdown, nantinya akan dimasukkan karena kita sekarang sudah untuk in-out online tahun ajaran depan kita sudah langsung memakai rumus, jadi nanti angka 150 juta cukup dimasukkan, kemudian langsung terbreakdown ke dalam 01, 02, dan 03 seperti ketentuan yang disampaikan oleh Bidik. Baik, sebagai saldo awal RKAS yaitu 10%, itu nantinya masuk ke dalam 01, bisa dipakai oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sebagai saldo awal RKAS. Kemudian sarpras 40% sebesar 60 juta itu nantinya akan terbreakdown atau masuk ke dalam 03. Untuk cadangan gaji termasuk BPJS akan masuk ke dalam 02. Kemudian untuk tunjangan profit dengan ketentuan jika target PPDB tahun ajaran selanjutnya tercapai, jika tidak tercapai maka menjadi tambahan sarpras atau cadangan gaji, maka dana sebesar 20% akan masuk ke dalam 01. Jika ada yang bertanya bisa langsung menyampaikan di kolom chat itu ya. Oh, apanya?
Ini. Terima kasih Bu Lucy. Ketentuan yang kedua, jika sekolah memiliki saldo kurang dari 100 juta, maka sebagai saldo awal RKS itu 10%, untuk Sarpras masuk ke dalam 03 sebesar 60% dan cadangan gaji sebesar 30% masuk sebagai 02. Kemudian untuk TK, seluruh sekolah TK atau sekolah yang minus tapi tingkat tunggakan tinggi, maka 10% sebagai saldo awal RKS, yang 90% sebagai cadangan gaji termasuk BPJS, 40% di semester 1 dan 50% di semester 2. Mungkin yang banyak yang bertanya bagaimana untuk penggunaannya. Tentunya nantinya dari Bidik akan meminta RPSS ini, jadi saat penyusunan RPSS dimohon cabang berkoordinasi dengan sekolah, terutama sekolah-sekolah yang surplus, bagaimana tentang ketentuan penggunaan dari RPSS ini, karena dana-dana ini tetap ada di rekening sekolah. Jadi tetap cabang walaupun sebagai maker tetap harus koordinasi, tetap harus mengajak diskusi dengan sekolah-sekolahnya tentang penggunaan, bagaimana penggunaan RPSS ini. Dan nanti mungkin ada arahan dari Bidik dalam hal ini. Mungkin bisa disampaikan sekarang Bu Dewi Rosa atau Bu Egi, bagaimana untuk ketentuan penggunaan RPSS ini, atau akan ada sesi khusus dari Bidik di lain waktu? Mohon izin Mbak Feni, kami dari Bidik sebetulnya sudah berdiskusi, sudah merapatkan ini. Jadi hasil rapat yang kemarin yang sudah kami sampaikan melalui memo internal, kami sudah serahkan ke bendahara, monggo untuk langsung dilaksanakan, Mbak izin. Memo internal yang prosentase ini, Bu Egi. Mohon maaf Bu Egi. Suara saya terdengar nggak Mbak, izin? Udah ya? Terdengar Mbak, sebentar. Izin Mbak, suara saya apa terdengar? Terdengar Mbak Egi. Ini. Mohon izin Mbak, tadi suara saya tidak terdengar ya? Terdengar Mbak Egi? Sekarang terdengar Mbak? Terdengar. Mohon izin, apakah memo yang dimaksud adalah memo tentang ketentuan RPSS yang juga kami sudah share ke sekolah Mbak? Siap Mbak. Jadi mungkin Dewi juga bisa menguatkan hasil rapat terakhir kita pada waktu itu adalah hasil final. Monggo untuk nanti langsung disosialisasikan, dari kami sudah tidak ada lagi hal yang akan diperbaiki. Dan maksud kami begini Mbak Egi, ini kan dana ini kan tetap ada di sekolah, termasuk dana Sarpras. Betul. Tadi kami menyampaikan bahwa dari cabang tetap harus berkoordinasi dengan sekolah-sekolahnya untuk penggunaan RPSS ini, Mbak. Memang misalkan untuk Sarpras ini, untuk sekolah, untuk saldo sekolah yang lebih dari 100 juta akan ada 40% untuk Sarpras. Tapi tentunya kan 40% ini yang saya tanyakan, apakah 40% ini murni untuk sekolah yang surplus atau cabang juga berhak untuk membantu menyubsidikan dana-dana ini ke sekolah-sekolah lain gitu Mbak. Maksud saya, apakah ada aturan khusus dari Bidik, mungkin 40% itu berapa persen lagi yang boleh digunakan cabang untuk subsidi sekolah lain, berapa persen yang boleh untuk sekolah yang surplus itu sendiri, begitu Bu Egi? Oh gitu ya. Izin Mbak, pada dasarnya kita harus kembali memahami filosofi tentang penggunaan uang di sekolah. Gitu. Uang sekolah, uang yang beredar di sekolah, uang yang didapat atau diterima oleh sekolah itu dari orang tua murid. Berarti kita harus garis bawahi ini, harus sepakat dulu bahwa uang yang ada di sekolah semaksimal mungkin digunakan untuk kepentingan siswa, untuk mendorong atau meningkatkan kemajuan siswa dan sekolah. Itu yang pertama. Kedua, untuk subsidi tentu juga harus kita sepakat dulu dari awal, sekolah yang surplus
memang kami harapkan dapat mengulurkan tangannya untuk yang kurang begitu ya, karena kalau tidak ada seperti itu maka ada sekolah yang tidak akan berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ada di dalam suatu keluarga besar, jadi sekolah angkasa di dalam suatu yayasan juga harus memahami dia bersaudara dengan sekolah yang lain, yang mampu menolong yang tidak mampu. Namun tetap saja yang mampu ini harus juga dimaksimalkan dulu pengembangannya. Jangan dia surplus menolong yang lain, tapi sekolah dia tidak ada perkembangannya. Nah, ini yang juga harus dipahami baik oleh sekolah maupun oleh yayasan. Jadi penggunaan itu sebetulnya juga harus melalui pembicaraan di awal. Nah, ini yang harus dilakukan di pembentukan RKAS ini. Jadi untuk penggunaan RPSS ini yang akan terjadi untuk tahun ajaran depan, pembicaraannya harus di awal. Di awal mana? Ya awal ini, menjelang awal tahun ajaran, mari duduk bersama antara yayasan dan sekolah. Jadi prinsip keterbukaan keuangan harus ada dari awal. Jadi kemarin ada yang bertanya ke saya, nanti untuk dana yang sudah rilis, apakah harus kami bicarakan lagi ke sekolah? Dana yang sudah rilis ya udah tidak usah dibicarakan lagi. Berarti kalau sudah rilis, sudah ada di RKAS atau rencana RPSS, berarti sudah disepakati dari awal. Pembicaraan itu adanya di awal. Nanti tinggal pelaksanaan rilis saja terhadap apa yang sudah kita programkan itu Mbak. Jadi inti-inti dulu itu. Jadi sebenarnya kalau kami dari bidik tidak akan ribet, tidak akan ruwet bidik pusat itu. Sepanjang prinsip-prinsip tadi dipenuhi, kami akan sangat fleksibel. Ada hal-hal yang nanti di jalan ada sedikit berubah, dari kami sih sebenarnya tidak ada masalah. Asal perubahan tersebut skemanya kami paham ini untuk apa. Mungkin itu dari saya, dari Dewi Rosa mungkin bisa menanggapi. Siap Mbak, terima kasih. Mohon izin Bu Feni, Bagi, mungkin saya memberikan sedikit penguatan. Mungkin saya share screen dulu sebentar. Ya. Jadi saya kembalikan lagi dari awal mengenai pemahaman RPSS dulu. Betul seperti yang Bu Egi sampaikan tadi bahwa kenapa ini adalah uang yang kita kelola adalah uang dari masyarakat atau uang orang tua, sehingga memang maksimal kita gunakan untuk kemajuan sekolah kita. Oleh karena itu kami memberikan beberapa kriteria penggunaan sisa saldo ini. Jadi sisa saldo RPSS ini adalah sisa saldo dari tahun yang lalu. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Feni, bahwa untuk yang 100 juta ini mungkin pembagiannya seperti ini. Nah, untuk yang saldo awal RKS ini maksudnya adalah 10% dari RPSS ini bisa digunakan atau dimasukkan ke dalam saldo awal dalam pembuatan RKS. Artinya dana 10% ini masukkan dalam RKS untuk tahun berikutnya. Ini bebas, digunakannya untuk apa saja, sekolah silahkan mengaturnya. Jadi tadi yang sumber dananya dari 01 ya, yang berubah tadi 01. Yeah. Nah, ini jadi 10% ini bisa digunakan apapun, artinya apapun adalah kita tidak membatasi mau sarpras kayak mau apa gitu, silahkan asal masuk ke dalam saldo awal RKS. Kemudian untuk yang 40% sarpras. Nah, di sini memang kenapa kita klasifikasikan dan kita khususkan untuk 40%. Artinya setiap tahun kami berharap ada peningkatan sarana prasarana atau peningkatan atau penambahan sarpras misalnya, pemenuhan dalamnya atau pemenuhan bangunannya. Jadi memang ini besar istilahnya, lihat dari persentasenya dia yang paling besar. Karena kami berharap bahwa setiap tahun ada perubahan secara kelihatan begitu. Nah, ini 40% ini bukan juga harga mati, artinya bahwa 40% hanya untuk sarpras.
tetapi 80% memang sarpas. 20%-nya ini bisa digunakan misalnya untuk subsidi, atau misalnya subsidi bangunan sekolah lain yang saya bilang, atau misalnya untuk kegiatan lain, misalnya ternyata BPJS-nya kurang lah, dari mana itu diambil dari dana lain sudah tidak ada, hanya tersisa ini. Nah, ini masih bisa digunakan dari 20% dari 40%-nya ini. Gitu. 20% dari 40% ini bukan artinya berarti 20% ya, tapi 40% itu berarti dihitung 100%, kemudian 80%-nya untuk sarpas tetap, yang 20% adalah baru untuk kegiatan di luar sarpas. Gitu. Jadi maksimal memang untuk sarpas. Agar kami masih istilahnya kami masih fleksibel, artinya dalam hal ini masih dimungkinkan, tapi itu adalah cara terakhir apabila yang lain-lainnya ini sudah tidak ada dananya lagi, ya. Kemudian untuk cadangan gaji jelas ini udah nggak bisa dikotak-katik. Ini emang untuk cadangan gaji yang harus, kan karena tunggakan juga fluktuatif ya, naik turun, ini harus tetap ada. Nah, di sini juga dimasukkan BPJS. Nah, apabila seperti kemarin ada sekolah yang BPJS-nya di cadangan gaji sudah tidak terpenuhi, kemudian di 05-nya juga tidak ada. Nah, ini boleh dia mengajukan minta untuk dari 010 atau misalnya dari sarpas memang kalau memang masih ada dananya. Kemudian untuk tunjangan profit, nah ini tunjangan profit itu kami berikan jika ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah jika target PPDB-nya itu sudah mencapai target yang telah ditentukan. Dan biasa kami menggunakan target itu adalah jumlah siswa yang keluar. Gitu. Nah, apabila tidak tercapai, nah ini dapat digunakan untuk tambahan sarpas atau tambahan cadangan gaji, tergantung kebutuhan. Gitu. Nah, pengelolaan RKS sekolah ini bukan dilakukan hanya oleh sekolah. Artinya, dalam membuat RPSS itu harus ada koordinasi antara sekolah dan cabang. Karena begini, untuk penggunaan cadangan gaji, untuk penggunaan saldo awal, itu memang kami serahkan kepada sekolah untuk pengelolaannya. Tetapi untuk sarpras dan tunjangan profit, itu kami serahkan kepada cabang untuk mengelolanya. Artinya, bukan berarti kemudian sekolah tidak bisa apa-apa ya, artinya tidak bisa memberikan masukan. Justru masukan itu tetap harus dari sekolah, hanya maker pengajuannya itu adalah dari cabang. Mohon izin Bu Feni maupun Mbak Egy, apabila ada saya yang kurang tepat mohon dikoreksi. Iya. Ya. Jadi begitu. Jadi pemahamannya kok cabang itu kok nggak dapat dana apa-apa? Karena memang ini sebetulnya uang yang ada di sekolah. Tapi pengelolaannya kita bedakan menjadi pengelolaan oleh sekolah dan pengelolaan oleh cabang. Artinya agar ada transparansi dan tujuan tercapainya kemajuan sekolah itu bisa terlihat oleh semuanya. Begitu. Jadi dalam pelaksanaan RPSS ini, dalam pembuatan RPSS ini sangat penting koordinasi antara sekolah dan cabang. Misalnya dalam sarpras, cabang juga tidak bisa semena-mena misalnya udah deh bikinin kelas aja, atau udah deh bikinin tambahin kursi saja. Itu harus berdasarkan kebutuhan sekolah. Artinya sekolah harus menyampaikan juga, Bu, tahun ini saya butuh ini. Boleh tidak RPSS saya digunakan untuk itu. Nah, kemudian cabang menilai apakah oke, layak atau tidak dan sebagainya. Kayaknya bisa deh, maksudnya. Nah, silakan baru habis itu dimasukkan ke dalam RPSS, penggunaannya adalah untuk misalnya untuk penambahan kursi baru misalnya. Nah, begitu. Jadi walaupun judulnya RPSS sekolah, tetap perlu koordinasi antara sekolah dan cabang. Begitu. Bidik hanya ingin menekankan itu. Kemudian apabila ini kami ketentuan ini adalah sebetulnya hal yang pagunya ya, istilahnya relnya. Jadi misalnya ada sesuatu yang emergensi atau bagaimana, itu mungkin bisa dibicarakan lagi kepada kami. Itu sebagai bisa dikonsultasikan lagi. Seperti itu. Mungkin izin Mbak Fendi atau Mbak Egy, izin ada yang ditambahkan?
Oke. Mbak Bu Dewi, apakah bisa kita putuskan bahwa untuk maker 03 yaitu Sarpras itu kita putuskan saja makernya cabang. Kemudian ini juga menjadi perhitungan untuk jadi kita masuknya ke RKAY gimana Mbak? Maksudnya saya tuh yang harus menyusun tentang Sarpras ini cabang sehingga untuk codingnya pakai RKAY gitu gimana Bu Dewi? Memang cabang, ya Wi. Kenapa? Memang cabang, Mbak. Memang cabang, Mbak. Makernya. Oke. Tapi hanya kalau kenapa tidak kita masukkan ke RKAY? Karena di RKAY juga cabang mengelola uang DSP, Mbak. Jadi agar ada perbedaan antara kalau DSP itu cabang boleh mengelola, artinya ininya cabang, artinya ketika di bawah cabang itu ada beberapa sekolah. Nah, ini bisa bicara prioritas kalau di DSP. Artinya mungkin tahun ini prioritas cabang adalah misalnya TKA. Nah, itu boleh digunakan untuk itu. Tapi kalau untuk RPSS ini lebih kepada sekolah yang bersangkutan. Kecuali kalau memang ada subsidi pun tadi saya bilang boleh subsidi, misalnya memang sudah tidak ada dana lagi dan mereka minta subsidi dari sekolah lain, ambil dari Sarpras ini, itu juga hanya 20% dari 40% ini itu maksimal. Gitu loh. Nah, jadi makanya tidak kami masukkan ke dalam RKAY. Tetap kami masukkan ke dalam RPSS agar di sini ada koordinasi antara sekolah dan cabang, begitu Mbak Izin. Oke, jadi tadi 20% dari 40% ini ya Mbak ya, yang maksimal dipakai untuk menyubsidi sekolah lain begitu ya? Oke. Ya. Baik. Izin Mbak Egi, ada tambahan lagi Mbak? Nggak ada, kayaknya sudah komplit. Jadi pemahamannya adalah ini pengelolaan ya, Bi, ya, betul ya. Jadi ada keterbukaan. Kenapa makernya ada di cabang? Kalau ditanya, kami dari dulu bersama-sama sebenarnya dengan Bendahara juga mengatur ini agar pengelolaan keuangan ada prinsip kebersamaan gitu. Lalu ada juga prinsip keadilan. Maka dari itu tadi boleh mensubsidi, tapi maksimum dulu gunakan untuk yang punya uang gitu kan. Sebenarnya very logic, nggak untuk merepotkan. Demikian Mbak Feni. Terima kasih banyak Bu Egi, Bu Dewi Rosa. Jadi udah sangat jelas bahwa untuk subsidi sekolah lain kita bisa memakai 20% dari 40% tersebut. Jadi sisanya untuk memajukan sekolah yang bersangkutan ya Bu Egi ya, untuk sekolah yang sekolah surplus tersebut. Ya, itu juga kalau disampaikan dengan clear kepada sekolah saat rapat bersama pembentukan RKAS dan juga pembuatan RPSS, rasanya nanti kesepahaman atau satu pemikiran ini akan makin memudahkan bagi sekolah dan yayasan untuk memproyeksikan keuangannya ke depan. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi untuk penyusunan RPSS harus ada koordinasi antara cabang dengan sekolah. Jadi nggak akan ada yang merasa dirugikan dan nggak akan ada yang merasa bingung untuk pengelolaannya ya Bu Egi, karena sudah disusun bareng-bareng dengan sekolah dan cabang. Coba. Oke, terima kasih Bu Egi, Bu Dewi. Mohon maaf Bu Dewi. Baik, untuk pembahasan RPSS mungkin sudah sangat jelas. Nanti untuk lebih detailnya lagi kita akan masuk ke in-out online, jadi bisa nanti untuk kedepannya karena kita masih melanjutkan Bu Egi, Bu Dewi untuk pelaporannya kita menggunakan sistem in-out yang bisa di-upload secara online, jadi kita monitoringnya sudah sangat gampang juga, insya Allah aman, dananya nggak ada yang salah masuk kamar. Jadi mungkin nanti dari bidik ataupun dari bidang lain juga sangat boleh kalau berkenan untuk melihat posisi dana masing-masing sekolah. Baik, terima kasih. Lanjut, kemudian kita akan membahas tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi secara garis besar tidak ada perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun saya sampaikan di sini bentar.
Untuk rekonsiliasi tahun ini, kami akan menyamakan bentukannya seluruh cabang, seluruh Indonesia. Jadi dari surat pengantar, kami menyamakan formatnya, nanti dari cabang bisa melihat atau nanti kami kirimkan juga melalui WA. Jadi secara singkat, ini gambaran untuk surat pengantar rekonsiliasi tahun ini. Untuk berita acaranya mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini kami akan membahas tentang tunggakan tahun ajaran 2021-2022, periode Juli tentunya 2021 sampai dengan Juni 2022. Tunggakannya baik DOP maupun non-DOP. Jadi rekonsiliasi tahun ini dari cabang harus benar-benar memantau dana-dana yang ada di sekolahnya, nominalnya berapa, nanti akan dilaporkan dilaporkan melalui rekonsiliasi, melalui surat, melalui berita acara. Masing-masing sekolah disebutkan semua, kemudian tunggakan masing-masing sekolah juga disebutkan semua. Jangan khawatir, nanti kami akan mengirimkan data dari Simaya, data per siswa, mungkin nanti dijelaskan secara detailnya oleh Pak Amin bagaimana untuk teknis pelaporannya tentang tunggakan. Jadi nanti kami akan mengirimkan melalui melalui Google Drive kali ya, melalui Google Drive data tunggakan siswa seluruh sekolah angkasa. Nanti di situ jika ada perbedaan dengan data sekolah bisa disesuaikan atau bisa dilaporkan melalui atau dilaporkan secara detail, nanti disampaikan oleh Pak Amin bagaimana teknis pelaporannya. Jadi intinya data yang kami berikan itu data dari Simaya. Nama-nama siswa juga dari kami dapat juga sudah ada di Simaya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang sudah pindah atau mungkin siswa yang sudah tidak bersekolah di situ lagi, nanti data tersebut tetap ada di situ, tetap tercatat sebagai tunggakan, tapi nanti dari sekolah bisa konfirmasi ke kami melalui pencatatan yang akan dijelaskan oleh Pak Amin nanti. Jadi intinya itu untuk rekonsiliasi tahun ini, karena kita sebenarnya sudah melakukan rekonsiliasi setiap bulannya, jadi kita bergeser untuk tahun ini berita acaranya tidak hanya menyampaikan tentang selisih DOP seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi di sini cabang juga harus bertanggung jawab, harus mengetahui tentang jumlah saldo sekolah-sekolahnya dan juga jumlah tunggakan seluruh sekolah-sekolahnya. Ini akan ditandatangani oleh Ketua Yasarini, kemudian oleh Bendahara Umum. Begitu. Baik, secara singkat sudah saya sampaikan, nanti akan secara detail untuk masalah tunggakan akan disampaikan oleh Pak Amin, kemudian untuk masalah rekonsiliasi akan dijelaskan oleh Bu Lucy, dan kemudian in-out online tahun depan akan dijelaskan oleh Bapak Fikri. Baik, kami serahkan waktu pada Bu Lucy, silakan untuk menjelaskan rekonsiliasi terlebih dahulu. Silakan Bu Lucy. Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, berikut akan kami share screen untuk contoh format rekonsiliasi tahun ajaran 2021-2022. Mohon izin, sebelumnya perbedaan format rekonsiliasi tahun ajaran lalu dengan tahun ajaran 2021-2022 yaitu terletak pada kolom RPSS sisa dana tahun lalu. Untuk rekonsiliasi tahun sebelumnya tidak tertera, jadi hanya menampilkan 05, 04, 05 dan sumber dana lainnya.
pada rekonsiliasi tahun ajaran 2021-2022 ditambahkan dengan kolom yang menampilkan sumber dana dari RPSS. Untuk rumus, pada dasarnya sama. Jadi yang pertama dan kami garis bawahi adalah untuk baik bendahara sekolah maupun bendahara cabang pada saat memasukkan data ke format rekonsiliasi, untuk rumus mohon jangan dirubah. Jadi dari format ini, terutama rumus dari DOP pergeseran DOP 10% 04 dan DOP pergeseran 05. Ini sudah kami blok warna hijau. Blok warna hijau itu merupakan rumus, jadi kami harapkan dan kami garis bawahi jangan dirubah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk bantuan pembina atau subsidi cabang, kami ulangi, untuk blok yang warna ungu itu merupakan sisa saldo tahun lalu. Dan untuk nominal yang muncul di kolom RPSS 05, 09, dan RPSS 10, yaitu saldo awal dan RKAS, itu merupakan rumus. Rumus ini berdasarkan dari surat yang telah ditayangkan tahun ajaran 2021 di awal tahun ajaran 2021-2022. RPSS 05 yaitu 30% dari sisa dari dana RPSS. Untuk 09, 40% dari sisa saldo tahun lalu yaitu RPSS. Untuk 10 RPSS di kolom M, ini merupakan 10% dan 20% dari sisa saldo tahun lalu yaitu RPSS. Sebagai catatan, ini merupakan untuk tag baik ada sekolah yang minus ataupun sekolah yang surplus, untuk prosentasenya yaitu menyesuaikan. Tujuannya adalah supaya tidak ada selisih. Biasanya kalau tidak terumus itu akan muncul selisih seperti 0, nominal di belakang 0, jadi kami harapkan untuk RPSS itu berupa rumus, jadi perkalian dari persentase saldo RPSS. Kembali ke kolom lain-lain atau retur, seperti biasa apabila ada retur baik dari sekolah ataupun cabang, tertera di kolom C. Untuk bantuan pembina atau subsidi cabang, dituliskan di kolom D. Untuk dana 04, dituliskan di kolom E. Untuk kolom F, merupakan 05. Dan selanjutnya 06, 07, 08. Ini merupakan penerimaan. Bapak Ibu bendahara sekolah ini dapat copy paste dari in-out online, yaitu pada sheet pelunasan. Lanjut ke bawah, untuk kolom penerimaan bunga dan lain-lain. Untuk bunga dapat dilihat di rekening koran setiap bulannya ya, yang diupload oleh Bapak Ibu bendahara sekolah maupun bendahara cabang. Untuk pengeluaran, tertulis di ini lain-lain, gaji operasional. Untuk kolom yang kami blok hijau, ini merupakan rumus, jadi kami harapkan dan kami garis bawahi untuk rumus tidak boleh dirubah.
Untuk kita geser ke kanan untuk pengeluaran 10. Di sini saldo awal RKAS, yaitu pengeluaran dari saldo awal RKAS, pengeluaran 10 RPSS dari sumber dana 10 RPSS, dan kolom ketiga yaitu OTS DOP. Ini merupakan pengeluaran biasanya untuk 10% dari tunggakan. Kami geser ke bawah. Untuk pajak bank dan lain-lain, bisa Bapak Ibu lihat dari rekening penampungan sekolah yang tiap bulannya pasti akan di-download. Kita geser ke kanan. Untuk blok saldo, yaitu total, kolom 3 total C, yang kami blok warna kuning. Kami blok warna kuning, yaitu total 3. Naik ke atas ya, total 3 adalah dari subtotal penerimaan ditambah dengan bunga. Kita geser ke bawah. Ini berupa rumus, jadi tolong jangan dirubah, kami garis bawahi lagi untuk blok yang warna kuning, jangan dirubah. Ke bawah lagi, kita lihat ke bawah, untuk saldo rekening bank sekolah. Saldo rekening bank sekolah merupakan saldo terakhir tahun ajaran. Jadi yang kami blok warna hijau ini diisi berdasarkan dari terakhir rekening penampungan yang ada di masing-masing, yaitu sekolah ataupun cabang. Ini adalah saldo terakhir, saldo rekening bank sekolah. Izin Ibu, jadi kalau untuk tahun ajaran 2021 2022 yaitu tanggal 30 Juni. Ini kami kasih contoh untuk ada selisih kurang. Kenapa muncul selisih kurang? Karena selisih kurang ini terjadi. Jadi gini Ibu, untuk yang kolom di bawah, yang kami blok warna hijau, ini merupakan rumus. Dan untuk dibayarkan sesuai rekening koran, ini yang harus di-input atau data nominal yang dimasukkan oleh bendahara sekolah maupun oleh bendahara cabang. Nah, di sini akan muncul selisihnya. Bu Lucy, mungkin bisa dijelaskan juga untuk rekonsiliasi kali ini kan sebenarnya kan sudah kita lakukan setiap bulannya ya. Jadi juga bisa kalau sekolah mau nyicil, mau tiap bulan mau mengerjakan ini sebenarnya kan tidak repot kan ya. Nah, jadi mungkin nantinya kalau sudah ketahuan seperti ini ada selisih 15.500, mungkin harus segera digeser pada bulan ini, jadi nggak ada lagi angka ini. Nanti yang dikirimkan ke kami tidak ada selisih lagi karena sudah digeser ke rekening yang seharusnya ada nominal ini, seperti itu kan ya? Ya, izin Bu, betul. Sebagai tambahan, apabila terjadi selisih kurang atau selisih lebih, itu bisa untuk cara menguploadnya, untuk cara pergeserannya yaitu apabila ada tertera selisih kurang, yaitu untuk nominal DOP 10% bulan Juni ke cabang, ini sebagai contoh, itu dikurangin sebesar selisih tersebut, Ibu izin. Jadi terakumulasi apabila ada kesalahan pada saat
pergeseran di bulan sebelumnya. Dan apabila direkonsiliasi terdapat selisih kurang, itu berarti nominal DOP 10% bulan Juni ke bulan sebelumnya ke cabang dikurangi nominal minusnya itu. Jadi sistemnya terakumulasi, Bu Ijin. Jadi pada prinsipnya pergeseran selisih lebih atau kurang diakumulasikan dengan pergeseran DOP 10% bulan selanjutnya. Siap. Bulan Juni. Putuskan saja bulan Juni kita harus benar-benar menyesuaikan, masih ada selisih kurang atau selisih lebih. Jika masih ada selisih kurang, maka ditambahkan nominalnya. Jika masih ada selisih lebih, maka dikurangkan nominal pergeseran. Mungkin nanti di detail payment diberikan keterangan saja bahwa untuk sebagai pembayaran dari selisih DOP bulan sekian gitu. Mungkin dijelaskan seperti itu di detail payment. Jadi tidak, kami bisa monitor. Jadi izin Ibu, untuk format rekonsiliasi tahun ajaran 2021-2022 hanya sampai di sini Bu izin. Baik, terima kasih dan mudah-mudahan sudah cukup jelas karena tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya Bu Lucy. Terima kasih Bu Lucy atas penjelasannya. Mungkin ini sebagai lampiran pertama dari rekonsiliasi tahun ini. Lampirannya seperti ini, kemudian ada lampiran berikutnya yaitu lampiran tentang tunggakan yang nanti juga akan tunggakan itu secara kumulatif akan dilaporkan di berita acara dari cabang. Untuk itu silahkan Pak Amin untuk menjelaskan lampiran tunggakan. Izin Ibu, ini kami tambahkan untuk rekonsiliasi cabang Bu izin. Siap. Belum. Untuk rekonsiliasi cabang, saldo awal RKS dan 10 RPSS, ini juga merupakan rumus dari rumus tersebut berdasarkan dari surat di awal tahun ajaran 2021-2022, yaitu surat yang merupakan RPS, surat penjelasan mengenai RPSS. Kolom kedua, dana 10 setoran tunggakan atau OTS DOP apabila menerima pergeseran 10% dari tunggakan, dituliskan di kolom, berarti kolom 10, baris 10, berdasarkan bulannya juga berdasarkan Juli, di kolom 10, baris 10 kolom D. Untuk bantuan pembina pada baris 11 kolom D dan selanjutnya menyesuaikan bulan. Untuk RPSS 05 yaitu baris ke-12. Di sini tertera contohnya 63 juta, itu merupakan rumus juga. Hanya dituliskan di awal tahun ajaran. Nah, untuk baris ke-13 sampai dengan 16 dicontoh dari bulan Juli sampai dengan bulan Juni, ini merupakan rumus. Jadi untuk Bapak Ibu Bendahara, mohon jangan rumus ini dirubah-rubah. Kita bisa geser ke kanan. Jadi mohon maaf, kami ulangi untuk Ibu Bendahara cabang, untuk rumus dari baris ke-13 sampai dengan 16, dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli sampai dengan bulan Juni, mohon jangan, untuk rumusnya mohon jangan dirubah. Kita geser ke bawah, yaitu penerimaan bunga, seperti yang sudah-sudah. Bunga diambil, bisa nominal tersebut bisa dilihat dari rekening koran di akhir bulan.
Kita geser ke bawah untuk pengeluaran. Ini seperti sekolah juga, ini pengeluaran seperti biasa, apabila 04 di kolom gaji, tertera gaji, kalau sumber dana 04 untuk operasional diletakkan di kolom operasional. Begitu juga dengan sumber dana lainnya. Kita geser ke bawah. Untuk pajak, ini mohon maaf, yang ini kami hapus yang 60 baris ke 45 dan 50. Untuk pajak, bank dan biaya administrasi, materai dan lain-lain seperti yang sudah-sudah tertera dapat dilihat di rekening penampungan di akhir bulan. Untuk kolom saldo total 3 dikurangi total C, seperti rekonsiliasi sekolah, ini juga merupakan rumus, jadi kami garis bawahi kembali, mohon jangan dirubah. Untuk saldo bank cabang, ini nominal yang harus diisi dapat dilihat dari rekening penampungan cabang di akhir bulan Juni, yaitu tanggal 30, biasanya seperti yang sudah-sudah. Apabila ada selisih, itu yang melakukan pergeseran seperti yang kami sampaikan di awal pada saat di sekolah, yaitu yang melakukan pergeseran selisih lebih atau kurang diakumulasikan dengan pergeseran DOP 10% bulan Juni. Untuk DOP 04 atau 05 itu menyesuaikan. Demikian Ibu untuk format rekonsiliasi. Ya, terima kasih Bu Lucy. Silakan Pak Amin langsung dilanjut saja untuk lampiran berikutnya, yaitu tentang tunggakan. Siap Ibu, mohon izin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin sebelum masuk ke data tunggakan tahun 2021-2022, mungkin akan kami jelaskan terlebih dahulu data tunggakan tahun 2021-2022 yang diperoleh oleh Yasarini Pusat, khususnya bendahara. Untuk data tersebut, alhamdulillah sudah terinput di sistem yang ada di Yasarini Pusat, yaitu Simaya. Untuk data tunggakan ini diperoleh dari data siswa pada saat penyusunan RKS dan dari data rekening koran penerimaan masing-masing sekolah. Ini akan kami tampilkan satu contoh dari TK Angkasa 1 ATS. Untuk data tunggakan yang di sistem ini terbagi ada dua, yaitu data tunggakan pembayaran DOP dan data tunggakan pembayaran non-DOP.
Nah ini Bu, untuk data tunggakan tahun 2021-2022. Di sini terlampir data pembayaran masing-masing per siswanya. Jadi data pembayaran setiap bulannya, ini dari Januari sampai dengan Mei. Kenapa bulan Juni masih kosong? Untuk bulan Juni, untuk data rekening korannya belum kami upload ke sistem, karena masih menunggu close period, yaitu tanggal 15. Jadi untuk data tunggakan tahun 2021-2022, itu nanti akan disertakan ke dalam file rekonsiliasi. Untuk data tunggakan ini, jadi sekolah ataupun cabang hanya menunggu arahan dari pusat, karena data tunggakan akan disediakan oleh tim Bendahara Yasarini Pusat. Untuk data tunggakan dari cabang atau sekolah, bisa mendownload data tunggakan tersebut paling cepat tanggal 20 Juni, Bu Izin. Jadi untuk saat ini belum kami upload untuk ke Google Drive, agar sekolah ataupun cabang bisa download, karena menunggu close period di bulan Juni, yaitu tanggal 15. Jadi paling cepat baru bisa di-download tanggal 20 Juni 2022. Untuk tugas dari cabang ataupun sekolah sendiri, nanti setelah bisa mendownload data tunggakan tersebut, yaitu tugasnya adalah cross-check data tunggakan tersebut. Jika ada koreksi ataupun ketidaksesuaian data antara data yang ada di sekolah ataupun dengan data di sistem, jadi tim bendahara itu tidak saklek, jadi bisa dikoreksi dengan contoh seperti ini. Untuk koreksi-koreksiannya, ini kami ambil contoh dari SMK Adi. SMK Adi, ini ada koreksi untuk data tunggakan yang sudah di-share oleh tim Bendahara Yasarini Pusat. Jadi diberi catatan di paling bawah, koreksiannya apa saja. Yang kami garis bawahi untuk koreksian, yang paling penting itu adalah data siswa keluar dan siswa masuk. Karena untuk siswa keluar di sistem itu tetap terinput sebagai tunggakan. Jadi jika dari cabang ataupun sekolah tidak mengkoreksi data tersebut, maka akan terjadi ketidaksesuaian data tunggakan antara sekolah ataupun dengan pusat. Untuk siswa keluar nanti diberi tanda seperti ini, tanda warna biru, diberi tanda blok warna, lalu di samping kanannya diberi keterangan keluar bulan apa. Nah, untuk memperkuat data siswa keluar ataupun siswa masuk, tentunya dari sekolah pasti mempunyai bukti-bukti surat pernyataan bahwa siswa tersebut keluar ataupun masuk. Nah, itu disertakan, dibuat sheet yang ketiga seperti ini. Untuk scanan surat-suratnya dilampirkan ke dalam sheet yang ketiga. Jadi ini kami ambil sebagai contoh untuk berita acaranya jika ada siswa keluar ataupun siswa masuk. Jadi izin Ibu, untuk data tunggakan ini yang file Excel dari sekolah ataupun dari cabang, tidak usah khawatir, nanti data ini akan kami sediakan via Google Drive dan bisa di-download oleh sekolah ataupun cabang, izin paling cepat tanggal 20 Juni 2022. Nanti jika sudah bisa di-download dari sekolah ataupun cabang,
kami tekankan kembali untuk tugasnya adalah mengkoreksi data tersebut. Jika ada catatan ataupun koreksi, diberi keterangan di paling bawah. Nah, seperti ini, Bu Jin. Untuk tunggakan yang non-DOP juga sama. Untuk koreksiannya diberi catatan di paling bawah. Untuk siswa masuk dan siswa keluar diberi tanda, ditanda warna, bebas warna apa. Untuk siswa keluar ataupun siswa masuk diberi lampiran berita acara ataupun bukti-bukti yang menerangkan bahwa siswa tersebut keluar atau masuk. Mohon izin Ibu, mungkin itu saja untuk keterangan tunggakan dari kami. Demikian. Terima kasih Pak Amin. Sudah sangat jelas penjelasannya. Mungkin harusnya nggak akan repot untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi nanti data-data yang dikirimkan dari kami, karena pastinya sekolah pasti akan punya catatan siswa-siswa siapa saja yang sudah keluar, kapan keluarnya, dan pasti sekolah punya surat pernyataan atau berita acara yang menerangkan bahwa siswa tersebut keluar atau masuk ke sekolahnya. Jadi tugasnya cabang hanya meminta data ke sekolah, mana surat-suratnya, mana buktinya, seperti itu saja. Jadi data yang kami sampaikan nanti adalah by system. Jadi itu data-data tersebut ya memang data yang dilaporkan yang dari awal memang seperti itu. Jadi kalau ada perubahan nanti kita berubah secara manual, tentunya dengan bukti-bukti yang menguatkan pernyataan sekolah tersebut nantinya. Jadi nanti tunggakan-tunggakan itu diakumulasi, kemudian dilaporkan di berita acara rekonsiliasi. Jadi cabang harus mengetahui berapa nominal uang yang ada di sekolahnya, berapa juga tunggakan yang ada di sekolahnya. Jadi nggak bisa lagi sekarang cabang nggak tahu, pasti harus tahu posisi atau kondisi sekolahnya masing-masing. Seperti itu sudah bisa dipahami Ibu-Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke kami biar bisa kami bahas sekarang. Baik, kalau tidak ada kami lanjutkan untuk pembahasan in-out online tahun ajaran 2022-2023. Di sini ada sedikit perbedaan dengan in-out online di tahun sebelumnya, karena di sini kami akan memonitor tunggakan sekolah setiap bulannya. Jadi kalau sekarang kan memang kami berikan data 1 tahun, jadi mungkin agak repot. Selama 12 bulan itu harus benar-benar dirapel dalam satu waktu, dalam 1 bulan. Tapi untuk ke depan, untuk tunggakan kami ada pelaporan setiap bulannya, jumlahnya berapa. Jadi mungkin cabang bisa lebih monitor lagi tentang kondisi sekolahnya. Baik, silahkan Pak Fikri untuk menjelaskan in-out online tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu sedikit menjelaskan tentang in-out online yang berlaku pada tahun 2022 dan 2023 karena ada sedikit perbedaan dengan tahun ajaran ini, Bu izin. Mohon izin untuk bentuk in-out tahun ajaran 2022 dan 2023 sebagai berikut. Yang pertama di sini baris pertama laporan kekayaan sekolah atau seperti in-out sebelumnya. Di sini unit sekolah angkasa itu bisa diisi dengan sekolah masing-masing, dan di sini juga ada cabang lanut diisi dengan cabang atau lanutnya masing-masing.
Untuk yang kolom pertama, ini kolom sekolah atau bulan pertama. Terus di kolom kedua atau kolom B ini ada kolom bulan, itu bulan Juli atau bulan pertama pada tahun 2022. Di setiap bulan itu kami sediakan 20 baris Ibu izin. Jadi apabila nanti ada penambahan baris, mohon diinfo ke pusat karena in-out online ini akan nge-link ke monitoring tunggakan dan monitoring in-out online secara per cabang, per koop, dan per senasional. Mohon izin, jadi tidak ada yang menambahkan barisnya sendiri. Terus yang ketiga itu kolom C. Di sini ada RPSS yang berwarna kuning. Ini diisi sesuai dengan saldo terakhir RPSS-nya begini. Jadi saldo terakhir tahun lalu itu jadi 1 di sini di RPSS. Terus kolom berikutnya itu ada kolom bunga. Ini bunga bank diisi setiap bulannya. Terus untuk kolom selanjutnya itu kolom pajak, administrasi, dan materai bank. Itu diisi dengan pajak, administrasi, dan materai bank. Setelah itu kolom retur 05 atau bantuan pembina atau bantuan subsidi. Itu diisi pada kolom F di setiap bulannya. Setelah itu ada kolom RPSS, yaitu 01, 02, dan 03 yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Dan ini untuk nominal pada kolom 01, 02, dan 03 ini secara otomatis sudah terumus yang disediakan oleh tim bendahara pusat. Terus di sini ada kolom retur, kolom pertama di kolom RPSS, ada nomor referensi untuk nanti ada pengeluaran atau pengajuan yang dirilis oleh bendahara pusat. Terus di sini ada nominal pengeluaran di kolom diisi di kolom ketiga atau kolom I untuk coding 01. Mas Fikri mungkin bisa disimulasikan RPSS-nya diisi aja Mas Fikri. Siap. Mohon izin Ibu, ini kita isi contoh 99 juta atau 90 juta. Ini secara otomatis nge-link dengan rumus yang di bawah 100 juta Bu izin. Persentasenya. Terus apabila kita mengisi 100 juta juga itu udah langsung terumus dengan rumus yang sudah ditentukan oleh bidik, itu sama dengan atau lebih dari 100 juta. Ini kita simulasikan. Dia akan berubah sendiri Bu izin. Selanjutnya di sini ada kolom 04 atau sumber dana tahunan. Untuk yang diisi pertama ini adalah jumlah tagihan sesuai RKS, itu diisi di kolom Q di baris ke-9 atau yang berwarna berbeda di setiap kolom sumber dananya Bu izin. Di sini diisi jumlah tagihan setahun untuk tagihan 04. Setelah itu ada kolom retur 04 apabila ada pengembalian dari sisa pengajuan dana. Setelah itu ada penerimaan selama 1 bulan 04 diisi di kolom Q. Setelah itu ada kolom nomor referensi, ada 2 di kolom R dan T. Itu diisi dengan nomor referensi pengeluaran. Selanjutnya ada kolom pengeluaran, itu ada kolom S dan U, itu diisi dengan nominal pengeluaran yang menggunakan sumber dana 04. Setelah itu ada nomor referensi 10%, diisi dengan nomor referensi pengajuan untuk perpindahan 10% penerimaan sekolah ke cabang. Setelah itu ada kolom 10%, ini diisi nominal dari 10% penerimaan sekolah untuk yang digeser ke cabang. Selanjutnya ada coding sumber dana 05. Untuk coding sumber dana 05 di kolom pertamanya itu nominal tagihan 05 sesuai RKS
itu selama 1 bulan izin Bu. Jadi tidak ditulis per siswa, tapi langsung 1 bulan penerimaan sesuai RKS-nya berapa, diisi jumlah siswanya sesuai RKS, terus di kolom Z atau kolom penerimaan ini diisi dengan nominal penerimaan selama 1 bulan. Nanti akan terlihat tunggakannya selama 1 bulan berapa. Misalnya contoh di sini tagihan sebulannya itu 10 juta dan siswanya 10 orang. Misal yang membayar hanya 9 orang, itu di penerimanya tertulis 9 juta. Nah, maka di sini ada tunggakan senilai 1 juta rupiah. Setelah itu ada kolom nomor referensi gaji, ini diisi dengan nomor referensi untuk gaji. Setelah itu ada kolom gaji atau kolom AC, ini diisi dengan nominal gaji selama 1 bulan untuk guru dan tenaga pendidik lainnya. Terus di sini ada kolom nomor referensi, ada 2 di sumber dana 05, itu diisi dengan nomor referensi pengajuan selain gaji dan 10%, pergeseran 10% ke cabang. Terus ada kolom pengeluaran juga ada 2, ini diisi dengan nominal pengeluaran atau pengajuan selain gaji dan DOP 10% yang bergeser ke cabang. Selanjutnya di sini ada nomor referensi 10%, ini diisi dengan nomor referensi pergeseran DOP 10%. Serta ada 10% diisi dengan nominal pergeseran DOP 10% dari sekolah ke cabang. Selanjutnya ada sumber dana 06, sama seperti 04, itu ada kolom AK di baris 9 ini diisi selama 1 tahun. Setelah itu ada kolom retur diisi dengan retur pengembalian dana dari pengajuan yang sudah diajukan. Di sini juga ada kolom penerimaan. Ini penerimaan selama 1 bulan. Ada nomor referensi, ini adalah nomor referensi untuk pengajuan dana yang akan rilis atau cair ke sekolah. Terus di sini ada pengeluaran, diisi dengan nominal pengeluarannya. Selanjutnya ada kolom sumber dana 07, sama seperti 06, ada tagihan sesuai RKS, ada kolom retur, kolom penerimaan, nomor referensi, dan pengeluaran. Begitu juga dengan sumber dana 08 dan 09. Selanjutnya, sumber dana 10 ini khusus untuk penerimaan dan pengeluaran tunggakan tahun ajaran sebelumnya. Di sini ada tunggakan tahun ajaran sebelumnya. Di sini datanya ditulis di komentarnya berapa, yang ditulis atau diketik di kolom BA baris 09 ini itu secara keseluruhan. Jadi untuk rinciannya silakan ditulis di kolom komentar di tahun ajaran dari 2018 ke 2022. Selanjutnya ada di sini total penerimaan sama total pengeluaran. Di sini juga ada terlihat total sisa dana. Selanjutnya di kolom paling bawah ini ada sisa dana RPSS atau tunggakan. Jadi kalau misalnya dia di sini untuk RPSS atau coding RPSS, coding 01 dan sampai dengan 03, berarti di sini sisa RPSS-nya selama 1 tahun atau sisa dana RPSS-nya tersebut. Terus di sini apabila dia selain RPSS, itu berarti tagihan atau tunggakan yang tertunggak di sekolah. Di sini untuk 04 masih 0 karena tadi belum diisi. Di baris 252 kolom A ini tertunggak senilai 1 juta. Begitu juga sumber dana yang lainnya. Setelah baris sisa dana RPSS atau tunggakan, seperti biasa, di bawahnya ada sisa dana 01 sampai 010.
untuk perbedaan dari yang bawah ini dari in-out sebelumnya, itu di sini ada saldo rekening koran setiap sekolah, jadi mengisi saldo rekening koran yang penampungan pusat yang 166. Di sini nominalnya harus sama dengan total sisa dana. Apabila selisih, silakan dikoreksi kembali untuk pengisian in-out online-nya. Selain itu, untuk in-out online, di tahun ajaran berikutnya atau selanjutnya itu akan otomatis nge-link ke sheet Rekon. Jadi sheet ini semua rekapan dari sheet sebelumnya atau sheet sekolah bagi yang sekolah. Untuk Rekon sebelumnya tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Lucy. Seperti biasa di sini diisi juga saldo rekening bank sekolahnya. Di sini sekolah hanya bisa mengisi saldo rekening bank sekolah di setiap akhir bulan. Jadi kalau ada selisih, nanti dia akan muncul di sini selisih. Biasanya dari pergeseran DOP 10%, 04, dan 05. Jadi untuk kolom Rekon, sekolah hanya mengisi saldo rekening bank sekolah. Selainnya itu otomatis pindahan dari sheet sekolah. Mohon izin Ibu untuk in-out sekolah. Sekian, selanjutnya izin Ibu untuk in-out cabang. Saya itu dulu Mas ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fikri bagaimana teknis tentang pengisian in-out online untuk tahun ajaran depan. Jika sekolah ataupun cabang mengisi setiap kali melakukan setiap kali mengajukan MCM atau setiap kali MCM-nya itu sudah rilis, pastinya tidak akan numpuk, tidak akan ada kesalahan atau tidak akan ada selisih. Harusnya sekolah atau cabang benar-benar mengerjakan in-out online-nya ini ya setiap saat, setiap kali ada pengajuan MCM. Jika memang MCM-nya ternyata di reject, maka ya sudah dihapus saja. Tapi kalau memang rilis, ya berarti tidak ada perubahan tentang pengisian in-out online ini. Jadi saat akhir bulan tidak akan ada selisih lagi. Pasti nominalnya 0, pasti selisihnya 0. Kemudian kami tekankan bahwa seluruh penerimaan, seluruh setoran, seluruh uang yang diserahkan oleh orang tua siswa harus disetorkan semuanya ke rekening penampungan sekolah. Dan aturan dari pusat tentang pembayaran non-DOP yang paling lambat itu 3 bulan dari tahun ajaran baru, yaitu bulan September, tolong diperhatikan, tolong disosialisasikan. Dan tahun ajaran ini, tahun ajaran depan, saya minta masing-masing sekolah untuk menginformasikan hal itu kepada orang tua siswa masing-masing. Dan jika memang orang tua tersebut keberatan dalam waktu 3 bulan akan melunasi non-DOP-nya, maka saya minta cabang juga harus memonitor surat pernyataan dari orang tua siswa bahwa siswa yang bersangkutan keberatan atau tidak sanggup melakukan pembayaran non-DOP dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat bulan September. Jadi saya minta cabang, karena di sini sudah terrekord semua non-DOP-nya tagihan berapa, jadi saya minta setelah bulan September tagihannya harus 0. Kalaupun tidak 0, harus ada surat pernyataan dari orang tua siswa yang menyatakan ketidaksanggupannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian masalah uang seragam, dari Bidus Pusat akan berkoordinasi, akan dalam waktu dekat akan menyampaikan ke perwakilan maupun cabang bahwa ada tenggang waktu, ada kebijakan dari Bidus Pusat masalah pembayaran seragam. Jadi dari Bidus Pusat juga menyesuaikan aturan dari kita, tidak harus ada seragam, ada uang. Jadi tidak ada alasan lagi pihak sekolah untuk menahan uang seragam. Jadi uang seragam nantinya dari Bidus Pusat memberikan kelonggaran selama 3 bulan. Jadi bulan September baru boleh dibayarkan seragamnya ke cabang, perwakilan sampai ke pusat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya nantinya akan ada ketentuan seperti ini dari pusat, maka sekolah tidak akan bingung lagi bagaimana cara menyetorkan atau cara mengolek atau cara menyetorkan uang seragam. Ini dari bendahara kok harus disetor, kok tapi dari cabang itu harus langsung bayar. Jadi mungkin sekolah ada kebingungannya di sekolah, mungkin untuk diketahui dalam waktu dekat
dari Bidus Pusat akan memberikan ketentuan tentang hal ini. Sekalian saya sampaikan bahwa PBDB, uang PBDB termasuk uang non-DOP yang sudah diterima di sekolah mohon untuk segera dikirimkan ke rekening penampungan PBDB karena batas akhir dari pembayaran PBDB yang disediakan rekening pusat adalah tanggal 30 Juni. Jadi saya tegaskan setelah tanggal 30 Juni tidak ada lagi uang yang diserahkan atau dikirimkan ke rekening penampungan PBDB lagi, tapi seperti biasa lagi diserahkan melalui VA. Dan nanti penguploadan MapRecon untuk siswa baru akan kita jadwalkan secara khusus, jadi jangan mengupload sendiri, nanti akan kami dampingi saat awal bulan, saat tahun ajaran baru, nanti jadwal kami kirimkan menyusul. Oh ya. Dan selain batas waktu pembayaran, seperti yang kami sampaikan di awal waktu dulu, untuk pengembalian siswa-siswa yang tidak jadi atau membatalkan diri untuk bersekolah di sekolah kita juga paling lambat tanggal 30 Juni. Jadi karena nanti setelah tanggal 30 Juni kita sudah close semuanya, jadi jangan sampai ada miss. Kemudian saya tekankan lagi juga jangan sampai diserahkan ke orang tua siswa untuk rekening penampungan PBDB pusat, karena kami terus terang kewalahan jika ada orang tua siswa yang menyetorkan saja, hanya memberikan nama tapi tidak diberikan kode sekolahnya. Kami bingung ini dari sekolah mana atau dari cabang mana, dan sampai saat ini masih ada yang tidak bertuan ya Pak Amin ya. Sudah terjawab belum yang 3 juta berapa? Oh sudah, mudah-mudahan yang kemarin 3 juta sudah selesai, hari ini informasinya ada lagi, dan itu jadi PR bendahara cabang lagi untuk menyampaikan ke bendahara sekolahnya siapa yang menyetorkan uang tersebut, karena mungkin nominalnya kalau di kita nggak terlalu besar, tapi bagi siswa pasti sangat berarti karena sebenarnya dia sudah bayar tapi kok di kita belum tercatat, belum terrekord. Jadi mohon disampaikan untuk sekolah, di sini ada bendahara sekolah, tolong jangan sampai orang tua siswa yang menyetorkan. Kalaupun orang tua siswa yang menyetorkan, tolong harus dituliskan kode sekolahnya, karena itu akan sangat menyulitkan. Dari sekian banyak dana yang masuk dari sekian banyak siswa, kami tidak tahu siswa itu dari sekolah mana. Jadi mohon disampaikan, kalau sudah terlanjur menyampaikan ke orang tua siswa tentang rekening penampungan pusat, mohon disampaikan untuk jangan lupa menulis kode sekolahnya. Baik ya. Maaf menambahkan, untuk seragam yang disetor bukan hanya seragam yang dibeli dari Bidus. Jadi kalau siswanya tersebut harus membayar uang seragam selain yang dibeli di Bidus, harus juga disetor melalui MapRecon. Entah itu olahraga atau putih, bila sekolah mengharuskan membayar itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk in-out online cabang, Pak Fikri. Siap Ibu. Mohon izin Ibu, selanjutnya untuk in-out cabang hampir sama dengan sekolah, tapi tidak ada tagihan atau tunggakan untuk di cabang disetujui. Untuk yang pertama ini, untuk sama atasnya itu laporan kekayaan cabang, terus cabang lanutnya diisi dengan cabang lanut masing-masing. Selanjutnya di sini ada 2 kolom ini untuk bulan pertama, yaitu bulan Juli tahun 2022. Selanjutnya ada kolom RPSS di kolom C. Seperti sekolah, cabang hanya mengisi total dari sisa dana yang ada di cabang. Di sini sudah otomatis, kita bisa coba langsung terisi otomatis 01, 02, dan 03-nya. Diisi di bawah 100 juta juga sudah otomatis berubah sesuai dengan ketentuan yang Bidik sampaikan atau Bidik keluarkan aturan dari RPSS 01, 02, dan 03. Selanjutnya di sini ada kolom retur di setiap masing-masing RPSS.
Ini diisi dengan retur atau pengembalian dana dari pengajuan yang sudah cair. Selanjutnya ada kolom nomor ref di setiap masing-masing sumber dana 01 sampai 03 diisi dengan nomor referensi pengajuan yang rilis dari bendahara pusat atau dari dana penampungan cabang ke dana operasional cabang. Terus di sini ada kolom pengeluaran, itu diisi dengan nominal pengeluaran. Selanjutnya di sini ada sumber dana 04. Ini ada kolom retur diisi dengan retur pengembalian sumber dana 04. Terus ada penerimaan. Di sini diisi dengan penerimaan yang pergeseran dari sekolah ke cabang dari sumber dana 04. Terus di sumber dana 04 ada kolom nomor ref, ada 2. Itu diisi dengan nomor referensi dari pengeluaran yang menggunakan sumber dana 04. Selanjutnya ada pengeluaran 1 dan pengeluaran 2. Kolom tersebut diisi dengan nominal dari pengeluaran atau pengajuan yang sudah cair atau sudah rilis. Selanjutnya sumber dana 05 itu di kolom penerimaan diisi dengan sumber dana dari pergeseran sekolah 10% DOP bulanan ke cabang. Terus di sini ada nomor referensi gaji. Ini diisi dengan nomor referensi gaji yang menggunakan sumber dana 05. Terus ada kolom gaji diisi dengan nominal keseluruhan gaji atau total gaji. Terus ada 2 nomor ref. Kolom 2 nomor ref ini diisi dengan nomor referensi atau pengajuan yang sudah rilis dari pusat. Selanjutnya ada kolom pengeluaran 1 dan pengeluaran 2. Itu diisi dengan nominal total dari pengeluaran yang sudah cair per nomor referensinya. Selanjutnya ada sumber dana 10 atau penerimaan dan pengeluaran tunggakan tahun sebelumnya. Untuk kolom retur diisi dengan dari pengembalian sisa dana yang mengajukan dengan menggunakan coding 10. Terus ada kolom penerimaan ini diisi dengan 10% dari setoran tunggakan sekolah yang DOP. Jadi yang non DOP itu tidak digeser ke cabang 10%-nya. Selanjutnya ada nomor referensi diisi dengan nomor referensi pengajuan yang rilis. Selanjutnya ada pengeluaran diisi dengan nominal atau pengajuan yang rilis ke cabang. Selanjutnya ada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Di sini jumlah total setiap barisnya dan di sini ada total sisa dananya. Di bawahnya juga sama. Di sini sisa dana RPSS. Tidak ada tunggakan kalau cabang, hanya sisa dana RPSS. Seperti biasa di cabang ini juga seperti yang sebelumnya, in-out sebelumnya, tetapi di sini ada tambahan 01, 02, dan 03 serta total sisa dana. Di sini untuk dana rekening korannya cabang bisa diisi di bawahnya. Jadi di sini cabang dapat melihat atau memantau atau mengawasi sisa dana sekolahnya masing-masing. Di sini ada sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, dan seterusnya sesuai dengan masing-masing sekolah yang dimiliki atau yang ditanggungjawabkan oleh cabang. Ada sisa dana 01, 02, 03, 04 sampai dengan sisa dana 10 serta bunga dan pajak. Setelah itu diisi dengan dana yang ada di rekening koran. Ini diisi, nominal ini harus sama dengan total ini. Kalau misalnya tidak sama, akan ada selisih dana. Nah, itu harus diperbaiki. Selain itu, di cabang ada tambahan 2 kolom, yaitu tunggakan tahun berjalan dan tunggakan tahun lalu. Jadi cabang dapat memonitor masing-masing sekolah tunggakannya berapa banyak di setiap bulannya. Mohon izin Ibu menginformasikan. Jadi untuk sekolah dan cabang silakan mengisi in-out ini, in-out online dari tanggal 11 bulan berjalan sampai dengan tanggal 3 bulan berikutnya.
untuk tanggal 4 sampai 10 itu pusat untuk mengoreksi apabila ada yang tidak sama dengan dana yang di rekening koran. Kalau ada yang tidak sesuai dengan dana yang di rekening koran, maka MKM cabang, mohon maaf, kita kunci dulu sampai dengan diperbaiki oleh sekolah dan cabang. Sekian Ibu informasi dari saya. Oh iya, mohon maaf Ibu, izin di sini juga ada si Trekon sama seperti sekolah. Ini sudah otomatis terisi dari SIP cabang. Hanya mengisi saldo bank cabang aja. Sekian Ibu. Terima kasih banyak Pak Fikri. Saya harap khususnya untuk bendahara-bendahara cabang paham betul tentang teknis pelaporan-pelaporan yang diminta, yang diarahkan oleh pusat, karena ini sangat membantu pekerjaan kita dalam mengawasi atau memonitor kondisi keuangan di sekolah maupun cabang. Dengan adanya ini harusnya tidak ada miss lagi antara yayasan dan sekolah, karena ini sudah dipantau oleh kita setiap bulannya. Dan mungkin bagi bendahara-bendahara cabang yang baru, mungkin yang untuk yang lama harus mentransfer ilmunya untuk penggantinya. Jadi tidak ada alasan bendahara cabang yang baru nggak tahu apa-apa, padahal tanggung jawabnya cukup besar karena dia harus juga menguasai pelaporan ini, karena harus bisa jadi trainer untuk sekolahnya. Jangan sampai bendahara sekolahnya baru, bendahara cabangnya belum paham, terus bendahara sekolahnya ke siapa? Tanggung jawab sekolah adalah tanggung jawabnya cabang. Jadi saya minta untuk bendahara-bendahara cabang yang memang belum paham tentang mekanisme atau tentang teknis-teknis pelaporan yang diarahkan oleh pusat, segera menginformasikan ke PIC masing-masing. Nanti kami akan jadwalkan secara periodik, secara berkala mungkin untuk training lagi, training apa-apa yang dibutuhkan oleh bendahara cabang agar bisa menjadi trainer untuk sekolahnya. Jadi kita harus bisa mentransfer ada hierarki kita tuh jalan dari pusat memberikan ilmu ke cabang, dari cabang harus bisa menyampaikan segala sesuatunya ke sekolah. Sepertinya sudah cukup apa yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan kami, ibu-ibu, bapak-bapak. Sekali lagi, jika ada permasalahan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi PIC, khususnya untuk bendahara cabang. Silakan menghubungi PIC masing-masing. Kemudian untuk bendahara sekolah juga harus koordinasi, harus menyampaikan jika ada masalah atau kesulitan ke bendahara cabangnya. Jadi kita bisa segera memberikan solusi. Jika tidak ada pertanyaan, maka acara hari ini kami tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman tersayang dari Bidik. Ada Bu Dewi Teddy, ada Bu Eki, Bu Wayan, Bu Dewi Rosa, Bu Meka. Terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan bisa lebih bersinergi lagi kita ya Mbak ya. Jadi tentunya kedepannya Sekolah Angkasa bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak ibu-ibu semua, juga untuk bendahara perwakilan, bendahara cabang, bendahara sekolah. Terima kasih banyak, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat. Sekali lagi jangan sungkan-sungkan jika ada permasalahan disampaikan ke kami. Kami akan selalu siap. Insya Allah. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya. Jika ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan dari kami. Oh, Bu Dewi Rosa. Mohon izin, saya cuma Tambahan atau ada pertanyaan dari teman-teman lain? izin Bu Feni, saya mau mengingatkan saja. Halo? Ya, Saya maksud kedengeran? Oh ya, mengingatkan saja bahwa untuk mohon izin walaupun sudah ditutup untuk penggunaan dana yang RPSS sekolah Ibu. Jadi bukan untuk yayasan, mohon izin. RPSS sekolah. Itu cuma mengingatkan saja, takutnya walaupun dikelola cabang itu memang penggunaannya adalah untuk sekolah. Betul.
Iya. bukan untuk Ya, cabang. betul. Izin sudah mengingatkan juga bahwa ya Wi, untuk tanda kutip bagian untuk yayasan kan sudah ada 10% ya Wi ya. Ya, betul, itu yang perlu dipahamin. Ya. Cabang Jadi, sudah benar. 10%. Jadi itu yang dimaksimalkan untuk kepentingan cabang. Betul ya, Bu? Siap. Jangan juga berpikir bahwa loh kan yayasan itu tumbuh hadir awalnya juga untuk membantu PIA. Sudah diakomodir. Itu bagian itu sudah diakomodir dari yang 10% dan itu sudah maksimal dan harus dimaksimalkan untuk kepentingan yang positif di yayasan. Jadi nggak bisa ambil yang lain. Gitu ya, Wi ya? Izin Mbak Feni, mungkin izin menambahkan sedikit, mohon maaf. Mungkin pada yang sekarang yang hadir kan bendahara, belum ada ketua cabang. Tapi tidak ada salahnya hasil rapat hari ini disampaikan kepada ketua cabang sebelum nanti kita ada sesi khusus dengan ketua cabang. Lalu mungkin kepada Kabidik dan Bidbin. Jadi jangan hanya karena ini bendahara mungkin disimpan aja untuk bendahara, tapi sebaiknya semua pengurus juga tahu apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan di hari ini. Mungkin itu aja Mbak Feni mengingatkan pada bendahara yang hadir. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Dewi Teddy. Ya mungkin kita nanti akan ada sesi ya Bu Dewi, Bu Egi untuk ketua dan pengurus secara lengkap biar informasi ini tidak berhenti sampai di sini. Mungkin bendahara cabang mungkin agak sungkan menyampaikan atau mungkin saya takutnya ada miss aja gitu kalau mungkin datang semua, hadir semua, mungkin kan kita bisa sama semuanya. Baik, sepertinya sudah cukup, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Mohon izin kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Feni. Terima kasih. Izin Mbak Feni, kami izin live. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi.